Saya belum jadikan host ya dok. Oh iya. Belum bisa saya share. Oke. Nah. Ini untuk bisa saya share, saya akan review sedikit. Jadi teman-teman kemarin sensorik itu sudah berkembang sejak di dalam kandungan. Dari materi dokter Amer yang kemarin mungkin bisa diingat kembali kapan vestibular itu akan berkembang, mulai usia berapa minggu di dalam kandungan dan sebagainya, sudah disampaikan dokter Amir ya. Nah ini saya akan share sedikit. Kemarin saya sempat bilang saya akan share tentang video persalinan. Apakah bisa dilihat video saya? Bagus. Bisa dilihat ini ya, proses persalinan normal. Cervix open. The sternal muscles at the top of the uterus push down and release, guiding your baby toward the cervix. The mucus plug, a collection of thickened cervical mucus that sealed your cervix shut for 9 months, may be expelled days before or in the midst of labor. When the amniotic sac ruptures, your water has broken. Ini Feel like a trickle or a gush of fluid. bisa dilihat ya teman-teman di sini Saat membuka pintu organ lahir ya, ini lahirnya ada sebuah gesekan di pintu keluarnya bayi ya. Nah ini ya. Ini ada pergerakan ya teman-teman di sini. Ada pergerakan antara kaki, tangan, kepala. Ini ya. Kursor saya bisa dilihat ya ini ya. Jadi ada pergesekan di pintu keluarnya ini ya. Dan di sini ada pergerakan-pergerakan. Kemarin saya sampaikan juga. Kalau pergesekan ini kemarin tentang akan mendapatkan stimulasi sensorik apa ya teman-teman tentang sentuhan itu. Silakan open mic. Kalau tentang sentuhan itu sistem sensori apa ya? Silakan open mic teman-teman. Taktil ya bun? Ya betul, taktil ya. Ada ini di sini ya, stimulasi taktil pergeseran ini. Kita lanjut. Your baby will move down with each contraction. Ya, ini contraction. Will temporarily overlap, so he can pass through the snug birth canal. Your baby's scalp will come into view when the widest part of his head. Ini ada pergerakan kepala, posisi tubuh, keseimbangan. Itu sistem apa? Kemarin teman-teman, open mic, silakan. Sistem sensorik apa? Vestibular. Ya, mungkin selain Bunda Hani yang lain mau jawab, diwakili Bunda Hani ya. Iya. Vestibular, oke. Nah, saya kembali lah. Sedikit. Ini ada gerakan. Ini ada pergerakan kaki dan tangan mendorong saat kontraksi kepala yang menggunakan otot, sendi, tendon. Sistem sensorik apa? Kemarin? Yuk, silakan open mic. Yang stimulasinya melalui sendi, otot, tendon, proprioceptif. ya. Paham ya teman-teman? Nah ini ya, bergerak, kepala diputar, ini ada keseimbangan, ada dorongan, ada gesekan, dan lahir. Langsung nih teman-teman, ini proses kelahiran normal. Gimana kalau kita analisa dari proses dari kontraksi sampai anak itu lahir, kita paham ya di sini bahwa di sini sistem sensoriknya sudah ribuan bahkan jutaan sistem sensorik itu berkembang pada proses kelahiran normal. Ini
Ya, memang ada beberapa kemarin dari WHO memang ada suatu data bahwa anak-anak berkebutuhan khusus berapa persen saya lupa, sekitar 30% itu efek dari lahir sesar seperti itu. Itu yang dinyatakan dari WHO tahun 2010 kalau nggak salah ya. Saya lupa itu, saya pernah membacanya karena dulu saya riset tentang lahir sesar terhadap tumbuh kembang anak. Nah ini ya teman-teman dipahami tentang proses kelahiran normal. Okay. Ya ini ibu-ibu yang pernah melahirkan normal, jangan berkecil hati bagi teman-teman yang melahirkan sesar ya. Ulang lagi sedikit. The mucus plug, a collection of thickened cervical mucus that seal your cervix shut for 9 months, may be expelled days before or in the midst of labor. When the amniotic sac ruptures, your water has broken. You feel like a trickle or a gush of fluid. Your cervix will begin opening and thinning, known as dilation and effacement. Once you reach about 4 centimeters, your body will move into active labor. In active labor, contractions become stronger and closer together. At 8 centimeters, you enter the considered the most painful part of labor, transition. By 10 centimeters, you're fully dilated kelihatan jelas ya, ini gerakan kaki, tangan, kepala. The second stage of labor has begun. Your baby will move down with each contraction. The 3 separate soft bones of his head will temporarily overlap, so he can pass through the stud birth canal. Your baby's scalp will come into view. When the widest part of his head is visible, your baby is crowning. With several more pushes, your baby's face, shoulders, and body will. Ini sedikit kalau bahasa terapinya gerakan kepala ini muter ini namanya neck kaliat. Ini kalau bahasa terapi ya. Nah itu aja. Oke. Ini teman-teman ya. Tentang apa namanya proses kelahiran normal. Memang di situ sistem perkembangan sesar sudah mulai atau sudah dimulai sampai kelak proses kelahiran pun sangat membantu atau sangat penting untuk perkembangan sistem sensori. Nah ini teman-teman, untuk materi saya hari ini saya akan lanjut. Saya bicara mungkin sudah apa namanya, saya bisa tadi di grup WA ya, tentang integrasi refleks primitif. Sebenarnya apa itu refleks ya teman-teman? Sebentar. Kalau bayi lahir, kemarin dikatakan dari teori materi dari Dr. Amir, yang sudah matang apa ya teman-teman? Masih ingat? Batang Ya, batang otak, betul, batang otak. Karena direfleksi nanti, nah kalau kita melihat bayi lahir, tadi kan sudah lahir ya dengan proses kelahiran normal atau sesar. Bayi lahir, bayi di bawah 3 bulan, semua pergerakannya itu adalah refleks, gerakan refleks. Karena yang sudah matang itu adalah batang otaknya, bukan korteksnya, bukan kortikalnya ya, bukan subkortikal, tapi batang otaknya berkembang yang sudah matang. Karena di sini refleks itu terjadi pada batang otak. Saat bayi sebelum dia bisa dari telungkup ke telentang, ini semua gerakannya adalah refleks. Itu ya teman-teman. Yang dilarang nanti setelah 3 bulan ke atas akan terjadi integrasi refleks. Refleks primitif, ada refleks bayi. Nah, ini kalau kita melihat dari saya di sini, primitif refleks yang akhirnya nanti akan mencapai academic higher level functioning. Jadi perkembangan refleks ini juga nanti akan berpengaruh pada fungsi belajar, keterampilan akademik. Sama halnya kemarin di piramida saya bisa dilihat materi saya yang kemarin. Di situ ada piramida learning, paling bawah itu adalah sistem sensori,
habis itu ada sensor motor di situ plus ada maturity reflex maturity, kematangan refleks. Nanti kematangan refleks itu adalah integrasi refleks primitif. Di situ bisa dipahami ya teman-teman di sini. Karena saya meningkat dari sistem sensorik ke refleks primitif. Refleks primitif ini terjadi integrasi, akan hilang setelah 6 bulan atau setelah 9 bulan, seperti itu ya teman-teman. Ini kalau refleks primitifnya tidak hilang setelah 9 bulan, nah ini nanti akan mempengaruhi tentang academic higher level functioning-nya, fungsi dari belajar, seperti itu. Kenapa refleks itu penting? Kalau kita pahami, nah ini ya, refleks primitif ini bersifat otomatis. Contoh ya teman-teman, kalau ada bayi lahir, ada inisiasi dini. Inisiasi dini itu yang pertama anak akan melakukan adalah, kalau sensoriknya kemarin apa ya, stimulasinya dari apa, kalau mencari puting susu ibunya, yang pertama berkembang adalah, teman-teman bisa menjawab, inisiasi dini, bagaimana bisa bergerak menuju puting susu ibunya? Ya kan teman-teman, bisa menganalisa di sini. Lahir ya, sudah sangat berkembang inisiasi dini. Apa? Sistem apa? Penciuman dan gustatorinya, pengecapan. Karena nanti dia akan nenen, dia akan mencari ASI. Dia mencari ASI itu dengan olfaktorinya, penciumannya. Nah, ini sudah mulai berkembang. Karena apa? Anak saat itu bergerak mencari puting susunya itu karena ada input sensorik. Ya. Ada input. Sistem sensorik apa? Gustatori dan olfaktori. Di bawah 3 bulan, seorang anak mengenal itu ibunya itu dari bau keringat, adalah sistem olfaktori. Semua gerakan yang dilakukan bayi di bawah 3 bulan itu adalah refleks. Refleks itu terjadi karena adanya stimulasi sensorik. Ya, gitu ya. Paham ya teman-teman? Kenapa refleks? Karena gerakannya secara refleks. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang refleks primitif yang berhubungan dengan academic functioning gitu ya. Ya, refleks ini dinamakan refleks primitif karena ada setelah kelahiran dan terintegrasi bersatu pada gerakan yang kompleks. Nanti kalau anaknya sudah bisa duduk, anak sudah bisa merangkak, itu sudah terjadi integrasi. Nah, nanti kita akan bicara kalau anak ini bergerak secara koordinasi, itu sudah terjadi integrasi refleks primitif, gitu ya. Ini mengapa penting? Nah, ini ya, refleks berkembang mulai dari rahim ya. Refleks bayi membuat otak berkembang. Karena batang otak ya sudah matang saat kelahiran, akan berkembang menjadi sebuah gerakan. Gerakan otak ada di mana? Ya, sudah dipelajari pada materi Dr. Amir kemarin. Sambil mereview sedikit ya, ini dari materi Dr. Amir kemarin ya. Refleks yang berulang dan gerak yang otomatis sangat penting untuk perkembangan keseimbangan, mobilitas, penglihatan, pendengaran, berbicara, belajar, dan berkomunikasi ya. Gitu ya, ini kenapa penting sekali refleks itu terjadi. Kalau anak lahir tidak ada refleksnya, tidak muncul, nah itu yang perlu kita munculkan. Nah, itu ya. Oke. Ini yang kita akan bahas tentang refleks pada bayi. Ini salah satunya adalah mororefleks. Bisa dilihat di video saya ini ya. That's us to begin them for a second stimulus and there's in a row. Good night. And just the stimulus about him back the inches. That's it. Oke. Ini yang namanya mororefleks, salah satu refleks
bayi. Refleks yang muncul di bawah 3 bulan. Ini refleks misalnya kaget ya, kalau bayi teman-teman yang sudah punya putra putri atau melihat ponakan adik yang mungkin kemarin masih ada mahasiswa saya lihat ya yang belum punya baby ya, ini salah satu moral refleks. Kalau kita lihat bayi kagetan kita hanya gitu aja sudah gitu ya kaget. Nah ini adalah moral refleks. Ini akan sangat kuat refleks moro ini terjadi pada bayi di bawah 3 bulan. Tapi kalau nanti bayinya itu anteng tidur aja, istilahnya gampang ngomonganin gitu ya. Kalau Jawa itu gampang ngomonganin, perlu dicek ke tumbuh kembang karena moral refleks ini akan terjadi, akan ada pada bayi di bawah 3 bulan. Kita contoh ini tadi ya, kita ulang.